Prabowo murka. RI rugi 132 triliun rupiah gegara banyak orang main judol. Miliaran dolar Amerika Serikat, AS, menguap ke luar negeri secara ilegal karena judi online. Kerugian besar ini diungkapkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Indonesia menurutnya kehilangan 8 miliar AS dolar setiap tahun atau sekitar 132,8 triliun rupiah, kurs 16.600 rupiah, gara-gara judi online. Hal ini diungkapkan langsung oleh Prabowo saat bicara di APEC Economic Leaders Meeting, AELM, di Hwabaek International Convention Center, Hicho, Gyeongju, Korea Selatan. Orang nomor satu di Indonesia itu menyoroti pentingnya kerjasama internasional dalam menekan kejahatan lintas batas seperti penyelundupan, korupsi, perdagangan narkotika, dan pemberantasan judi online yang merugikan ekonomi nasional. Transaksi judi online di Indonesia dalam 8 tahun terakhir mencapai 976,8 triliun rupiah. Hal ini dicatat oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, terhitung sejak tahun 2017 hingga semester pertama tahun 2025. Diperkirakan ada 709 juta transaksi selama periode tersebut. Terdapat kenaikan jumlah pemain judi online dari 2023 ke 2024. Total deposit untuk judi online 2 tahun tersebut mencapai 51,3 triliun rupiah. Karena satu langkah saja Budi Ari pasti tersangka, karena di pengadilan kita sudah mendengar bagaimana dakwaan jaksa juga menyebut nama Budi Ari berkali-kali dan para saksi juga menyebut namanya. Maka saya punya keyakinan kalau sampai Budi Ari tidak mendapat perlindungan politik dan perlindungan hukum, dia akan dijadikan tersangka. Nah, inilah langkah pertama yang mau diambil oleh Budi Ari, ingin mendapat perlindungan politik dan perlindungan hukum dari kekuasaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita melihat bahwa Jokowi saat ini semakin kritis keadaannya karena ditinggal oleh banyak kawan. Kita menyaksikan bagaimana teman-temannya Jokowi yang dulu bersama-sama dengan dia sekarang pergi meninggalkan Jokowi. Sebentar lagi Jokowi akan sendirian. Ada yang pergi karena kepentingan politik, ada juga yang pergi karena bermasalah secara hukum. Kita bisa melihat Noel dan Sylvester Matutina yang adalah loyalisnya Jokowi sekarang kan hilang karena perkara hukum, karena pidana yang mereka lakukan. Nah, orang-orang yang oportunis juga meninggalkan Jokowi. Kita bisa melihat banyak sekali, saya tidak usah sebut siapa-siapa, tetapi kita bisa melihat siapa-siapa teman Jokowi zaman dulu sekarang pergi meninggalkan dirinya. Nah, kalau sekarang pergeseran Projo ini, ya kita melihat dalam dua hal tadi. Pertama adalah Projo ingin mendapat keuntungan politik, mendapat keuntungan dari posisinya berada di kekuasaan, maka mereka pun akan merubah logonya, mengganti dari siluet Jokowi, nanti entah mungkin mereka akan mengganti dengan siluet Pak Prabowo ya. Nah, ini adalah sebuah tanda oportunis. Nah, inilah yang kita bilang tadi bahwa pertama, kepentingan yang mereka ingin dapatkan adalah keuntungan politik dan keuntungan perlindungan hukum. Inilah cara Budi Ari untuk bisa eksis dalam perjalanannya, karena saya yakin Budi Ari itu sangat khawatir dengan posisinya terkait dengan kasus judi online. Makanya Budi Ari pun ingin mencari perlindungan hukum dan perlindungan politik. Satu-satunya tempat beliau bisa mendapat perlindungan hukum dan perlindungan politik ya tentu adalah Partai Gerindra, karena Gerindra saat ini adalah partai terbesar. Nah, dua hal tadi, dia ingin mencari keuntungan politik dan keuntungan hukum, dan kedua dampaknya adalah Jokowi semakin sendirian. Inilah dua hal yang paling utama. Kalaupun Budi Ari mengatakan bahwa dia ingin memperkuat Gerindra pada percaturan politik nasional, saya pikir Gerindra tidak butuh-butuh banget kekuatan politik dari Projo, karena Projo ini juga kan sebetulnya lebih besar nama daripada besar dari organisasi sebetulnya. Jadi kalau Pak Budi Ari mencoba membungkus kepentingannya dengan kalimat ingin memperkuat Gerindra, saya tidak melihat bahwa Gerindra butuh perkuatan dari Projo atau Budi Ari. Bahkan cenderung Budi Ari ini akan menjadi tendensi negatif terhadap Partai Gerindra sendiri. Karena apa? Budi Ari orang yang bermasalah pada judi online. Maka ketika dia bergabung dengan Partai Gerindra, justru Partai Gerindra akan mendapat cap negatif. Dianggap melindungi Budi Ari yang bagi banyak pihak terlibat dalam kasus judi online. Nah, inilah yang kita lihat tadi. Seperti yang saya... Ya.
Ya jelas dong, Pak. Jadi gini, kami bertekad untuk memperkuat partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Ya. Berarti akan ada gabung ke Gerindra, Bang, masuk ke partai tersebut. Nggak usah diterjemahin lugas-lugas, kalian sendiri terjemahin ya. Yang pasti gini, kami akan mendukung partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Ya. Ya, betul. Apakah itu Gerindra artinya? Iyalah, pasti Gerindra dong. Nah, bagaimana dengan kader-kader lainnya gimana, Pak? Nanti kita tunggu dinamika di Kongres ketiga ini. Yang pasti gini, satu, kita akan memperkuat dan mendukung agenda-agenda politik Presiden Prabowo. Yang kedua, dalam rangka itu Projo akan melakukan transformasi organisasi. Yang salah satunya adalah kemungkinan merubah logo Projo yang nanti akan kita putuskan di Kongres. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Heboh cuitan Susi Pujiastuti tantang Prabowo panggil bandar judol. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, KP, Susi Pujiastuti memberikan sederet tantangan bagi pemerintah menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto usai menyebut jika Indonesia mengalami kerugian hingga 8 miliar dolar Amerika Serikat, AS, akibat praktik judi online, judol. Salah satunya, Susi mendesak agar para bandar judol itu harus diburu dan harus mengembalikan kerugian kepada negara. Pernyataan itu disampaikan Susi Pujiastuti dalam unggahan di akun X pribadinya. Menurutnya, jika aliran duit panas praktik judol itu bisa dirampas oleh negara maka bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Lewat cuitannya, Susi juga mencolek sejumlah akun resmi pemerintahan dan akun resmi Partai Gerindra. Atas tantangan yang diberikannya itu, pemilik maskapai penerbangan Susi Air itu meyakini jika Prabowo bisa melakukannya. Sontak cuitan Susi yang memberikan tantangan kepada pemerintahan soal kerugian negara atas praktik judol ramai digubris oleh kalangan netizen. Namun, banyak netizen yang justru pesimistis dengan tantangan yang diberikan Susi bisa dipenuhi oleh Presiden Prabowo, salah satunya memburu bandar judol yang menjadi biang kerok kerugian negara. Bahkan, beberapa netizen pun menyinggung soal isu Prabowo tidak pernah memegang ponsel. Prabowo murka. RI rugi 132 triliun rupiah gegara banyak orang main judol. Miliaran dolar Amerika Serikat, AS, menguap ke luar negeri secara ilegal karena judi online. Kerugian besar ini diungkapkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Indonesia menurutnya kehilangan 8 miliar AS dolar setiap tahun atau sekitar 132,8 triliun rupiah, kurs 16.600 rupiah, gara-gara judi online. Hal ini diungkapkan langsung oleh Prabowo saat bicara di APEC Economic Leaders Meeting, AELM, di Hwabaek International Convention Center, Hicho, Gyeongju, Korea Selatan. Orang nomor satu di Indonesia itu menyoroti pentingnya kerjasama internasional dalam menekan kejahatan lintas batas seperti penyelundupan, korupsi, perdagangan narkotika, dan pemberantasan judi online yang merugikan ekonomi nasional. Transaksi judi online di Indonesia dalam 8 tahun terakhir mencapai 976,8 triliun rupiah. Hal ini dicatat oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, terhitung sejak tahun 2017 hingga semester pertama tahun 2025. Diperkirakan ada 709 juta transaksi selama periode tersebut. Terdapat kenaikan jumlah pemain judi online dari 2023 ke 2024. Total deposit untuk judi online 2 tahun tersebut mencapai 51,3 triliun rupiah. Karena satu langkah saja Budi Ari pasti tersangka karena
di pengadilan kita sudah mendengar bagaimana dakwaan jaksa juga menyebut nama Budiari berkali-kali dan para saksi juga menyebut namanya. Maka saya punya keyakinan kalau sampai Budiari tidak mendapat perlindungan politik dan perlindungan hukum, dia akan dijadikan tersangka. Nah, inilah langkah pertama yang mau diambil oleh Budiari, ingin mendapat perlindungan politik dan perlindungan hukum dari kekuasaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita melihat bahwa Jokowi saat ini semakin kritis keadaannya karena ditinggal oleh banyak kawan. Kita menyaksikan bagaimana teman-temannya Jokowi yang dulu bersama-sama dengan dia sekarang pergi meninggalkan Jokowi. Sebentar lagi Jokowi akan sendirian. Ada yang pergi karena kepentingan politik, ada juga yang pergi karena bermasalah secara hukum. Kita bisa melihat Noel dan Sylvester Matutina yang adalah loyalisnya Jokowi sekarang kan hilang karena perkara hukum, karena pidana yang mereka lakukan. Nah, orang-orang yang oportunis juga meninggalkan Jokowi. Kita bisa melihat banyak sekali, saya tidak usah sebut siapa-siapa, tetapi kita bisa melihat siapa-siapa teman Jokowi zaman dulu sekarang pergi meninggalkan dirinya. Nah, kalau sekarang pergeseran Projo ini, ya kita melihat dalam dua hal tadi. Pertama adalah Projo ingin mendapat keuntungan politik, mendapat keuntungan dari posisinya berada di kekuasaan, maka mereka pun akan merubah logonya, mengganti dari siluet Jokowi, nanti entah mungkin mereka akan mengganti dengan siluet Pak Prabowo ya. Nah, ini adalah sebuah tanda oportunis. Nah, inilah yang kita bilang tadi bahwa pertama kepentingan yang mereka ingin dapatkan adalah keuntungan politik dan keuntungan perlindungan hukum. Inilah cara Budiari untuk bisa eksis dalam perjalanannya, karena saya yakin Budiari itu sangat khawatir dengan posisinya terkait dengan kasus judi online. Makanya Budiari pun ingin mencari perlindungan hukum dan perlindungan politik. Satu-satunya tempat beliau bisa mendapat perlindungan hukum dan perlindungan politik ya tentu adalah Partai Gerindra, karena Gerindra saat ini adalah partai terbesar. Nah, dua hal tadi, dia ingin mencari keuntungan politik dan keuntungan hukum, dan kedua dampaknya adalah Jokowi semakin sendirian. Inilah dua hal yang paling utama. Kalaupun Budiari mengatakan bahwa dia ingin memperkuat Gerindra pada percaturan politik nasional, saya pikir Gerindra tidak butuh-butuh banget kekuatan politik dari Projo, karena Projo ini juga kan sebetulnya lebih besar nama daripada besar dari organisasi sebetulnya. Jadi kalau Pak Budiari mencoba membungkus kepentingannya dengan kalimat ingin memperkuat Gerindra, saya tidak melihat bahwa Gerindra butuh perkuatan dari Projo atau Budiari. Bahkan cenderung Budiari ini akan menjadi tendensi negatif terhadap Partai Gerindra sendiri. Karena apa? Budiari orang yang bermasalah pada judi online. Maka ketika dia bergabung dengan Partai Gerindra, justru Partai Gerindra akan mendapat cap negatif. Dianggap melindungi Budiari yang bagi banyak pihak terlibat dalam kasus judi online. Nah, inilah yang kita lihat tadi. Seperti yang saya... Ya jelas dong, Pak. Jadi gini, kami bertekad untuk memperkuat partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Ya. Berarti akan ada gabung ke Gerindra, Bang, masuk ke partai tersebut. Nggak usah diterjemahin lugas-lugas, kalian sendiri terjemahin ya. Yang pasti begini, kami akan mendukung partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Ya. Ya, betul. Apakah itu Gerindra artinya? Iyalah, pasti Gerindra dong. Nah, bagaimana dengan kader-kader lainnya gimana, Pak? Nanti kita tunggu dinamika di Kongres ketiga ini. Yang pasti gini, satu, kita akan memperkuat dan mendukung agenda-agenda politik Presiden Prabowo. Yang kedua, dalam rangka itu Projo akan melakukan transformasi organisasi. Yang salah satunya adalah kemungkinan merubah logo Projo yang nanti akan kita putuskan di Kongres. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Heboh cuitan Susi Pujiastuti tantang Prabowo panggil bandar judol. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, KP, Susi Pujiastuti memberikan sederet tantangan bagi pemerintah menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto usai menyebut jika Indonesia mengalami kerugian hingga 8 miliar dolar Amerika Serikat, AS, akibat praktik judi online, judol. Salah satunya, Susi mendesak agar para bandar judol itu harus diburu dan harus mengembalikan kerugian kepada negara.
Pernyataan itu disampaikan Susi Pujiastuti dalam unggahan di akun X pribadinya. Menurutnya, jika aliran duit panas praktik judol itu bisa dirampas oleh negara maka bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Lewat cuitannya, Susi juga mencolek sejumlah akun resmi pemerintahan dan akun resmi Partai Gerindra. Atas tantangan yang diberikannya itu, pemilik maskapai penerbangan Susi Air itu meyakini jika Prabowo bisa melakukannya. Sontak cuitan Susi yang memberikan tantangan kepada pemerintahan soal kerugian negara atas praktik judol ramai digubris oleh kalangan netizen. Namun, banyak netizen yang justru pesimistis dengan tantangan yang diberikan Susi bisa dipenuhi oleh Presiden Prabowo, salah satunya memburu bandar judol yang menjadi biang kerok kerugian negara. Bahkan, beberapa netizen pun menyinggung soal isu Prabowo tidak pernah memegang ponsel. Prabowo murka. RI rugi 132 triliun rupiah gegara banyak orang main judol. Miliaran dolar Amerika Serikat, AS, menguap ke luar negeri secara ilegal karena judi online. Kerugian besar ini diungkapkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Indonesia menurutnya kehilangan 8 miliar AS dolar setiap tahun atau sekitar 132,8 triliun rupiah, kurs 16.600 rupiah, gara-gara judi online. Hal ini diungkapkan langsung oleh Prabowo saat bicara di APEC Economic Leaders Meeting, AELM, di Hwabaek International Convention Center, Hicho, Gyeongju, Korea Selatan. Orang nomor satu di Indonesia itu menyoroti pentingnya kerjasama internasional dalam menekan kejahatan lintas batas seperti penyelundupan, korupsi, perdagangan narkotika, dan pemberantasan judi online yang merugikan ekonomi nasional. Transaksi judi online di Indonesia dalam 8 tahun terakhir mencapai 976,8 triliun rupiah. Hal ini dicatat oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, terhitung sejak tahun 2017 hingga semester pertama tahun 2025. Diperkirakan ada 709 juta transaksi selama periode tersebut. Terdapat kenaikan jumlah pemain judi online dari 2023 ke 2024. Total deposit untuk judi online 2 tahun tersebut mencapai 51,3 triliun rupiah. Karena satu langkah saja Budi Ari pasti tersangka, karena di pengadilan kita sudah mendengar bagaimana dakwaan jaksa juga menyebut nama Budi Ari berkali-kali dan para saksi juga menyebut namanya. Maka saya punya keyakinan kalau sampai Budi Ari tidak mendapat perlindungan politik dan perlindungan hukum, dia akan dijadikan tersangka. Nah, inilah langkah pertama yang mau diambil oleh Budi Ari, ingin mendapat perlindungan politik dan perlindungan hukum dari kekuasaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita melihat bahwa Jokowi saat ini semakin kritis keadaannya karena ditinggal oleh banyak kawan. Kita menyaksikan bagaimana teman-temannya Jokowi yang dulu bersama-sama dengan dia sekarang pergi meninggalkan Jokowi. Sebentar lagi Jokowi akan sendirian. Ada yang pergi karena kepentingan politik, ada juga yang pergi karena bermasalah secara hukum. Kita bisa melihat Noel dan Sylvester Matutina yang adalah loyalisnya Jokowi sekarang kan hilang karena perkara hukum, karena pidana yang mereka lakukan. Nah, orang-orang yang oportunis juga meninggalkan Jokowi. Kita bisa melihat banyak sekali, saya tidak usah sebut siapa-siapa, tetapi kita bisa melihat siapa-siapa teman Jokowi zaman dulu sekarang pergi meninggalkan dirinya. Nah, kalau sekarang pergeseran Projo ini, ya kita melihat dalam dua hal tadi. Pertama adalah Projo ingin mendapat keuntungan politik, mendapat keuntungan dari posisinya berada di kekuasaan, maka mereka pun akan merubah logonya, mengganti dari siluet Jokowi, nanti entah mungkin mereka akan mengganti dengan siluet Pak Prabowo ya. Nah, ini adalah sebuah tanda oportunis. Nah, inilah yang kita bilang tadi bahwa pertama, kepentingan yang mereka ingin dapatkan adalah keuntungan politik dan keuntungan perlindungan hukum. Inilah cara Budi Ari untuk bisa eksis dalam perjalanannya, karena saya yakin Budi Ari itu sangat khawatir dengan posisinya terkait dengan kasus judi online. Makanya Budi Ari pun ingin mencari perlindungan hukum dan perlindungan politik. Satu-satunya tempat beliau bisa mendapat perlindungan hukum dan perlindungan politik ya tentu adalah
Partai Gerindra, karena Gerindra saat ini adalah partai terbesar. Nah, dua hal tadi, dia ingin mencari keuntungan politik dan keuntungan hukum, dan kedua dampaknya adalah Jokowi semakin sendirian. Inilah dua hal yang paling utama. Kalaupun Budi Ari mengatakan bahwa dia ingin memperkuat Gerindra pada percaturan politik nasional, saya pikir Gerindra tidak butuh-butuh banget kekuatan politik dari Projo, karena Projo ini juga kan sebetulnya lebih besar nama daripada besar dari organisasi sebetulnya. Jadi kalau Pak Budi Ari mencoba membungkus kepentingannya dengan kalimat ingin memperkuat Gerindra, saya tidak melihat bahwa Gerindra butuh perkuatan dari Projo atau Budi Ari. Bahkan cenderung Budi Ari ini akan menjadi tendensi negatif terhadap partai Gerindra sendiri. Karena apa? Budi Ari orang yang bermasalah pada judi online. Maka ketika dia bergabung dengan partai Gerindra, justru partai Gerindra akan mendapat cap negatif. Dianggap melindungi Budi Ari yang bagi banyak pihak terlibat dalam kasus judi online. Nah, inilah yang kita lihat tadi. Seperti yang saya... Ya. Ya jelas dong, Pak. Jadi gini, kami bertekad untuk memperkuat partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Ya. Berarti akan ada gabung ke Gerindra, Bang, masuk ke partai tersebut. Nggak usah diterjemahin lugas-lugas, kalian sendiri terjemahin ya. Yang pasti gini, kami akan mendukung partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Ya. Ya, betul. Apakah itu Gerindra artinya? Iyalah, pasti Gerindra dong. Nah, bagaimana dengan kader-kader lainnya gimana, Pak? Nanti kita tunggu dinamika di Kongres ketiga ini. Yang pasti gini, satu, kita akan memperkuat dan mendukung agenda-agenda politik Presiden Prabowo. Yang kedua, dalam rangka itu Projo akan melakukan transformasi organisasi. Yang salah satunya adalah kemungkinan merubah logo Projo yang nanti akan kita putuskan di Kongres. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Heboh cuitan Susi Pujiastuti tantang Prabowo panggil bandar judol. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, KP, Susi Pujiastuti memberikan sederet tantangan bagi pemerintah menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto usai menyebut jika Indonesia mengalami kerugian hingga 8 miliar dolar Amerika Serikat, AS, akibat praktik judi online, judol. Salah satunya, Susi mendesak agar para bandar judol itu harus diburu dan harus mengembalikan kerugian kepada negara. Pernyataan itu disampaikan Susi Pujiastuti dalam unggahan di akun X pribadinya. Menurutnya, jika aliran duit panas praktik judol itu bisa dirampas oleh negara maka bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Lewat cuitannya, Susi juga mencolek sejumlah akun resmi pemerintahan dan akun resmi Partai Gerindra. Atas tantangan yang diberikannya itu, pemilik maskapai penerbangan Susi Air itu meyakini jika Prabowo bisa melakukannya. Sontak cuitan Susi yang memberikan tantangan kepada pemerintahan soal kerugian negara atas praktik judol ramai digubris oleh kalangan netizen. Namun, banyak netizen yang justru pesimistis dengan tantangan yang diberikan Susi bisa dipenuhi oleh Presiden Prabowo, salah satunya memburu bandar judol yang menjadi biang kerok kerugian negara. Bahkan, beberapa netizen pun menyinggung soal isu Prabowo tidak pernah memegang ponsel. Prabowo murka. RI rugi 132 triliun rupiah gegara banyak orang main judol. Miliaran dolar Amerika Serikat, AS, menguap ke luar negeri secara ilegal karena judi online. Kerugian besar ini diungkapkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Indonesia menurutnya kehilangan 8 miliar AS dolar setiap tahun atau sekitar 132,8 triliun rupiah, kurs 16.600 rupiah, gara-gara judi online. Hal ini diungkapkan langsung oleh Prabowo saat bicara di APEC Economic Leaders Meeting, AELM, di Hwabaek International Convention Center, Hicho, Gyeongju, Korea Selatan.
Orang nomor satu di Indonesia itu menyoroti pentingnya kerjasama internasional dalam menekan kejahatan lintas batas seperti penyelundupan, korupsi, perdagangan narkotika, dan pemberantasan judi online yang merugikan ekonomi nasional. Transaksi judi online di Indonesia dalam 8 tahun terakhir mencapai 976,8 triliun rupiah. Hal ini dicatat oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, terhitung sejak tahun 2017 hingga semester pertama tahun 2025. Diperkirakan ada 709 juta transaksi selama periode tersebut. Terdapat kenaikan jumlah pemain judi online dari 2023 ke 2024. Total deposit untuk judi online 2 tahun tersebut mencapai 51,3 triliun rupiah. Karena satu langkah saja Budiari pasti tersangka, karena di pengadilan kita sudah mendengar bagaimana dakwaan jaksa juga menyebut nama Budiari berkali-kali dan para saksi juga menyebut namanya. Maka saya punya keyakinan kalau sampai Budiari tidak mendapat perlindungan politik dan perlindungan hukum, dia akan dijadikan tersangka. Nah, inilah langkah pertama yang mau diambil oleh Budiari, ingin mendapat perlindungan politik dan perlindungan hukum dari kekuasaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita melihat bahwa Jokowi saat ini semakin kritis keadaannya karena ditinggal oleh banyak kawan. Kita menyaksikan bagaimana teman-temannya Jokowi yang dulu bersama-sama dengan dia sekarang pergi meninggalkan Jokowi. Sebentar lagi Jokowi akan sendirian. Ada yang pergi karena kepentingan politik, ada juga yang pergi karena bermasalah secara hukum. Kita bisa melihat Noel dan Sylvester Matutina yang adalah loyalisnya Jokowi sekarang kan hilang karena perkara hukum, karena pidana yang mereka lakukan. Nah, orang-orang yang oportunis juga meninggalkan Jokowi. Kita bisa melihat banyak sekali, saya tidak usah sebut siapa-siapa, tetapi kita bisa melihat siapa-siapa teman Jokowi zaman dulu sekarang pergi meninggalkan dirinya. Nah, kalau sekarang pergeseran Projo ini, ya kita melihat dalam dua hal tadi. Pertama adalah Projo ingin mendapat keuntungan politik, mendapat keuntungan dari posisinya berada di kekuasaan, maka mereka pun akan merubah logonya, mengganti dari siluet Jokowi, nanti entah mungkin mereka akan mengganti dengan siluet Pak Prabowo ya. Nah, ini adalah sebuah tanda oportunis. Nah, inilah yang kita bilang tadi bahwa pertama, kepentingan yang mereka ingin dapatkan adalah keuntungan politik dan keuntungan perlindungan hukum. Inilah cara Budiari untuk bisa eksis dalam perjalanannya, karena saya yakin Budiari itu sangat khawatir dengan posisinya terkait dengan kasus judi online. Makanya Budiari pun ingin mencari perlindungan hukum dan perlindungan politik. Satu-satunya tempat beliau bisa mendapat perlindungan hukum dan perlindungan politik ya tentu adalah Partai Gerindra, karena Gerindra saat ini adalah partai terbesar. Nah, dua hal tadi, dia ingin mencari keuntungan politik dan keuntungan hukum, dan kedua dampaknya adalah Jokowi semakin sendirian. Inilah dua hal yang paling utama. Kalaupun Budiari mengatakan bahwa dia ingin memperkuat Gerindra pada percaturan politik nasional, saya pikir Gerindra tidak butuh-butuh banget kekuatan politik dari Projo, karena Projo ini juga kan sebetulnya lebih besar nama daripada besar dari organisasi sebetulnya. Jadi kalau Pak Budiari mencoba membungkus kepentingannya dengan kalimat ingin memperkuat Gerindra, saya tidak melihat bahwa Gerindra butuh perkuatan dari Projo atau Budiari. Bahkan cenderung Budiari ini akan menjadi tendensi negatif terhadap Partai Gerindra sendiri. Karena apa? Budiari orang yang bermasalah pada judi online. Maka ketika dia bergabung dengan Partai Gerindra, justru Partai Gerindra akan mendapat cap negatif. Dianggap melindungi Budiari yang bagi banyak pihak terlibat dalam kasus judi online. Nah, inilah yang kita lihat tadi. Seperti yang saya... Ya jelas dong, Pak. Jadi gini, kami bertekad untuk memperkuat partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Ya. Berarti akan ada gabung ke Gerindra, Bang, masuk ke partai tersebut. Nggak usah diterjemahin lugas-lugas, kalian sendiri terjemahin ya. Yang pasti begini, kami akan mendukung partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Ya. Ya, betul. Apakah itu Gerindra? Iyalah, pasti Gerindra. Nah, bagaimana dengan kader-kader lainnya gimana, Pak? Nanti kita tunggu dinamika di Kongres ketiga ini. Yang pasti gini, satu, kita akan memperkuat dan mendukung agenda-agenda politik Presiden Prabowo. Yang kedua, dalam rangka itu
Projo akan melakukan transformasi organisasi. Yang salah satunya adalah kemungkinan merubah logo Projo yang nanti akan kita putuskan di Kongres. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Heboh cuitan Susi Pujiastuti tantang Prabowo panggil bandar judol. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, KP, Susi Pujiastuti memberikan sederet tantangan bagi pemerintah menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto usai menyebut jika Indonesia mengalami kerugian hingga 8 miliar dolar Amerika Serikat, AS, akibat praktik judi online, judol. Salah satunya, Susi mendesak agar para bandar judol itu harus diburu dan harus mengembalikan kerugian kepada negara. Pernyataan itu disampaikan Susi Pujiastuti dalam unggahan di akun X pribadinya. Menurutnya, jika aliran duit panas praktik judol itu bisa dirampas oleh negara maka bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Lewat cuitannya, Susi juga mencolek sejumlah akun resmi pemerintahan dan akun resmi Partai Gerindra. Atas tantangan yang diberikannya itu, pemilik maskapai penerbangan Susi Air itu meyakini jika Prabowo bisa melakukannya. Sontak cuitan Susi yang memberikan tantangan kepada pemerintahan soal kerugian negara atas praktik judol ramai digubris oleh kalangan netizen. Namun, banyak netizen yang justru pesimistis dengan tantangan yang diberikan Susi bisa dipenuhi oleh Presiden Prabowo, salah satunya memburu bandar judol yang menjadi biang kerok kerugian negara. Bahkan, beberapa netizen pun menyinggung soal isu Prabowo tidak pernah memegang ponsel. Prabowo murka. RI rugi 132 triliun rupiah gegara banyak orang main judol. Miliaran dolar Amerika Serikat, AS, menguap ke luar negeri secara ilegal karena judi online. Kerugian besar ini diungkapkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Indonesia menurutnya kehilangan 8 miliar AS dolar setiap tahun atau sekitar 132,8 triliun rupiah, kurs 16.600 rupiah, gara-gara judi online. Hal ini diungkapkan langsung oleh Prabowo saat bicara di APEC Economic Leaders Meeting, AELM, di Hwabaek International Convention Center, Hicho, Gyeongju, Korea Selatan. Orang nomor satu di Indonesia itu menyoroti pentingnya kerjasama internasional dalam menekan kejahatan lintas batas seperti penyelundupan, korupsi, perdagangan narkotika, dan pemberantasan judi online yang merugikan ekonomi nasional. Transaksi judi online di Indonesia dalam 8 tahun terakhir mencapai 976,8 triliun rupiah. Hal ini dicatat oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, terhitung sejak tahun 2017 hingga semester pertama tahun 2025. Diperkirakan ada 709 juta transaksi selama periode tersebut. Terdapat kenaikan jumlah pemain judi online dari 2023 ke 2024. Total deposit untuk judi online 2 tahun tersebut mencapai 51,3 triliun rupiah. Karena satu langkah saja Budi Ari pasti tersangka, karena di pengadilan kita sudah mendengar bagaimana dakwaan jaksa juga menyebut nama Budi Ari berkali-kali dan para saksi juga menyebut namanya. Maka saya punya keyakinan kalau sampai Budi Ari tidak mendapat perlindungan politik dan perlindungan hukum, dia akan dijadikan tersangka. Nah, inilah langkah pertama yang mau diambil oleh Budi Ari, ingin mendapat perlindungan politik dan perlindungan hukum dari kekuasaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita melihat bahwa Jokowi saat ini semakin kritis keadaannya karena ditinggal oleh banyak kawan. Kita menyaksikan bagaimana teman-temannya Jokowi yang dulu bersama-sama dengan dia sekarang pergi meninggalkan Jokowi. Sebentar lagi Jokowi akan sendirian. Ada yang pergi karena kepentingan politik, ada juga yang pergi karena bermasalah secara hukum. Kita bisa melihat Noel dan Sylvester Matutina yang adalah loyalisnya Jokowi sekarang kan hilang karena perkara hukum, karena pidana yang mereka lakukan. Nah, orang-orang yang oportunis juga meninggalkan
Jokowi kita bisa melihat akan merubah logonya, mengganti dari siluet Jokowi, nanti entah mungkin mereka akan mengganti dengan siluet Pak Prabowo ya. Nah, ini adalah sebuah tanda oportunis. Nah, inilah yang kita bilang tadi, bahwa pertama, kepentingan yang mereka ingin dapatkan adalah keuntungan politik dan keuntungan perlindungan hukum. Inilah cara Budiari untuk bisa eksis dalam perjalanannya, karena saya yakin Budiari itu sangat khawatir dengan posisinya terkait dengan kasus judi online. Makanya Budiari pun ingin mencari perlindungan hukum dan perlindungan politik. Satu-satunya tempat beliau bisa mendapat perlindungan hukum dan perlindungan politik ya tentu adalah Partai Gerindra, karena Gerindra saat ini adalah partai terbesar. Nah, dua hal tadi, dia ingin mencari keuntungan politik dan keuntungan hukum, dan kedua dampaknya adalah Jokowi semakin sendirian. Inilah dua hal yang paling utama. Kalaupun Budiari mengatakan bahwa dia ingin memperkuat Gerindra pada percaturan politik nasional, saya pikir Gerindra tidak butuh-butuh banget kekuatan politik dari Projo, karena Projo ini juga kan sebetulnya lebih besar nama daripada besar dari organisasi sebetulnya. Jadi kalau Pak Budiari mencoba membungkus kepentingannya dengan kalimat ingin memperkuat Gerindra, saya tidak melihat bahwa Gerindra butuh perkuatan dari Projo atau Budiari. Bahkan cenderung Budiari ini akan menjadi tendensi negatif terhadap Partai Gerindra sendiri. Karena apa? Budiari orang yang bermasalah pada judi online. Maka ketika dia bergabung dengan Partai Gerindra, justru Partai Gerindra akan mendapat cap negatif, dianggap melindungi Budiari yang bagi banyak pihak terlibat dalam kasus judi online. Nah, inilah yang kita lihat tadi. Seperti yang saya... Ya. Ya jelas dong, Pak. Jadi gini, kami bertekad untuk memperkuat partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Ya. Berarti akan ada gabung ke Gerindra, Bang, masuk ke partai tersebut. Nggak usah diterjemahin lugas-lugas, kalian sendiri terjemahin ya. Yang pasti begini, kami akan mendukung partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Ya, ya, betul. Apakah itu Gerindra artinya? Iyalah, pasti Gerindra dong. Nah, bagaimana dengan kader-kader lainnya gimana, Pak? Nanti kita tunggu dinamika di Kongres ketiga ini. Yang pasti gini, satu, kita akan memperkuat dan mendukung agenda-agenda politik Presiden Prabowo. Yang kedua, dalam rangka itu Projo akan melakukan transformasi organisasi. Yang salah satunya adalah kemungkinan merubah logo Projo yang nanti akan kita putuskan di Kongres. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Heboh cuitan Susi Pujiastuti tantang Prabowo panggil bandar judol. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, KP, Susi Pujiastuti memberikan sederet tantangan bagi pemerintah menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto usai menyebut jika Indonesia mengalami kerugian hingga 8 miliar dolar Amerika Serikat, AS, akibat praktik judi online, judol. Salah satunya, Susi mendesak agar para bandar judol itu harus diburu dan harus mengembalikan kerugian kepada negara. Pernyataan itu disampaikan Susi Pujiastuti dalam unggahan di akun X pribadinya. Menurutnya, jika aliran duit panas praktik judol itu bisa dirampas oleh negara maka bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Lewat cuitannya, Susi juga mencolek sejumlah akun resmi pemerintahan dan akun resmi Partai Gerindra. Atas tantangan yang diberikannya itu, pemilik maskapai penerbangan Susi Air itu meyakini jika Prabowo bisa melakukannya. Sontak cuitan Susi yang memberikan tantangan kepada pemerintahan soal kerugian negara atas praktik judol ramai digubris oleh kalangan netizen. Namun, banyak netizen yang justru pesimistis dengan tantangan yang diberikan Susi bisa dipenuhi oleh Presiden Prabowo, salah satunya memburu bandar judol yang menjadi biang kerok kerugian negara. Bahkan, beberapa netizen pun menyinggung soal isu Prabowo tidak pernah memegang ponsel. Prabowo murka. RI rugi 132 triliun rupiah gegara banyak orang main judol. Miliaran dolar Amerika Serikat, AS,
menguap ke luar negeri secara ilegal karena judi online. Kerugian besar ini diungkapkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Indonesia menurutnya kehilangan 8 miliar AS dolar setiap tahun atau sekitar 132,8 triliun rupiah, kurs 16.600 rupiah, gara-gara judi online. Hal ini diungkapkan langsung oleh Prabowo saat bicara di APEC Economic Leaders Meeting, AELM, di Hwabaek International Convention Center, Hicho, Gyeongju, Korea Selatan. Orang nomor satu di Indonesia itu menyoroti pentingnya kerjasama internasional dalam menekan kejahatan lintas batas seperti penyelundupan, korupsi, perdagangan narkotika, dan pemberantasan judi online yang merugikan ekonomi nasional. Transaksi judi online di Indonesia dalam 8 tahun terakhir mencapai 976,8 triliun rupiah. Hal ini dicatat oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, terhitung sejak tahun 2017 hingga semester pertama tahun 2025. Diperkirakan ada 709 juta transaksi selama periode tersebut. Terdapat kenaikan jumlah pemain judi online dari 2023 ke 2024. Total deposit untuk judi online 2 tahun tersebut mencapai 51,3 triliun rupiah. Karena satu langkah saja Budi Ari pasti tersangka, karena di pengadilan kita sudah mendengar bagaimana dakwaan jaksa juga menyebut nama Budi Ari berkali-kali dan para saksi juga menyebut namanya. Maka saya punya keyakinan kalau sampai Budi Ari tidak mendapat perlindungan politik dan perlindungan hukum, dia akan dijadikan tersangka. Nah, inilah langkah pertama yang mau diambil oleh Budi Ari, ingin mendapat perlindungan politik dan perlindungan hukum dari kekuasaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita melihat bahwa Jokowi saat ini semakin kritis keadaannya karena ditinggal oleh banyak kawan. Kita menyaksikan bagaimana teman-temannya Jokowi yang dulu bersama-sama dengan dia sekarang pergi meninggalkan Jokowi. Sebentar lagi Jokowi akan sendirian. Ada yang pergi karena kepentingan politik, ada juga yang pergi karena bermasalah secara hukum. Kita bisa melihat Noel dan Sylvester Matutina yang adalah loyalisnya Jokowi sekarang kan hilang karena perkara hukum, karena pidana yang mereka lakukan. Nah, orang-orang yang oportunis juga meninggalkan Jokowi. Kita bisa melihat banyak sekali, saya tidak usah sebut siapa-siapa, tetapi kita bisa melihat siapa-siapa teman Jokowi zaman dulu sekarang pergi meninggalkan dirinya. Nah, kalau sekarang pergeseran Projo ini, ya kita melihat dalam dua hal tadi. Pertama adalah Projo ingin mendapat keuntungan politik, mendapat keuntungan dari posisinya berada di kekuasaan, maka mereka pun akan merubah logonya, mengganti dari siluet Jokowi, nanti entah mungkin mereka akan mengganti dengan siluet Pak Prabowo ya. Nah, ini adalah sebuah tanda oportunis. Nah, inilah yang kita bilang tadi bahwa pertama, kepentingan yang mereka ingin dapatkan adalah keuntungan politik dan keuntungan perlindungan hukum. Inilah cara Budi Ari untuk bisa eksis dalam perjalanannya. Karena saya yakin Budi Ari itu sangat khawatir dengan posisinya terkait dengan kasus judi online. Makanya Budi Ari pun ingin mencari perlindungan hukum dan perlindungan politik. Satu-satunya tempat beliau bisa mendapat perlindungan hukum dan perlindungan politik ya tentu adalah Partai Gerindra. Karena Gerindra saat ini adalah partai terbesar. Nah, dua hal tadi, dia ingin mencari keuntungan politik dan keuntungan hukum, dan kedua dampaknya adalah Jokowi semakin sendirian. Inilah dua hal yang paling utama. Kalaupun Budi Ari mengatakan bahwa dia ingin memperkuat Gerindra pada percaturan politik nasional, saya pikir Gerindra tidak butuh-butuh banget kekuatan politik dari Projo, karena Projo ini juga kan sebetulnya lebih besar nama daripada besar dari organisasi sebetulnya. Jadi kalau Pak Budi Ari mencoba membungkus kepentingannya dengan kalimat ingin memperkuat Gerindra, saya tidak melihat bahwa Gerindra butuh perkuatan dari Projo atau Budi Ari. Bahkan cenderung Budi Ari ini akan menjadi tendensi negatif terhadap Partai Gerindra sendiri. Karena apa? Budi Ari orang yang bermasalah pada judi online. Maka ketika dia bergabung dengan Partai Gerindra, justru Partai Gerindra akan mendapat cap negatif. Dianggap melindungi Budi Ari yang bagi banyak pihak terlibat dalam kasus judi online. Nah, inilah yang kita lihat tadi. Seperti yang saya... Ya jelas dong, Pak. Jadi gini,
kami bertekad untuk memperkuat partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Ya. Berarti akan ada yang gabung ke Gerindra, Bang, masuk ke partai tersebut? Nggak usah diterjemahin lugas-lugas, kalian sendiri terjemahin ya. Yang pasti begini, kami akan mendukung partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Ya, ya, betul. Apakah itu Gerindra artinya? Iyalah, pasti Gerindra dong. Nah, bagaimana dengan kader-kader lainnya gimana, Pak? Nanti kita tunggu dinamika di Kongres ketiga ini. Yang pasti gini, satu, kita akan memperkuat dan mendukung agenda-agenda politik Presiden Prabowo. Yang kedua, dalam rangka itu Projo akan melakukan transformasi organisasi. Yang salah satunya adalah kemungkinan merubah logo Projo yang nanti akan kita putuskan di Kongres. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Heboh cuitan Susi Pujiastuti tantang Prabowo panggil bandar judol. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, KP, Susi Pujiastuti memberikan sederet tantangan bagi pemerintah menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto usai menyebut jika Indonesia mengalami kerugian hingga 8 miliar dolar Amerika Serikat, AS, akibat praktik judi online, judol. Salah satunya, Susi mendesak agar para bandar judol itu harus diburu dan harus mengembalikan kerugian kepada negara. Pernyataan itu disampaikan Susi Pujiastuti dalam unggahan di akun X pribadinya. Menurutnya, jika aliran duit panas praktik judol itu bisa dirampas oleh negara maka bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Lewat cuitannya, Susi juga mencolek sejumlah akun resmi pemerintahan dan akun resmi Partai Gerindra. Atas tantangan yang diberikannya itu, pemilik maskapai penerbangan Susi Air itu meyakini jika Prabowo bisa melakukannya. Sontak cuitan Susi yang memberikan tantangan kepada pemerintahan soal kerugian negara atas praktik judol ramai digubris oleh kalangan netizen. Namun, banyak netizen yang justru pesimistis dengan tantangan yang diberikan Susi bisa dipenuhi oleh Presiden Prabowo, salah satunya memburu bandar judol yang menjadi biang kerok kerugian negara. Bahkan, beberapa netizen pun menyinggung soal isu Prabowo tidak pernah memegang ponsel. Prabowo murka. RI rugi 132 triliun rupiah gegara banyak orang main judol. Miliaran dolar Amerika Serikat, AS, menguap ke luar negeri secara ilegal karena judi online. Kerugian besar ini diungkapkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Indonesia menurutnya kehilangan 8 miliar AS dolar setiap tahun atau sekitar 132,8 triliun rupiah, kurs 16.600 rupiah, gara-gara judi online. Hal ini diungkapkan langsung oleh Prabowo saat bicara di APEC Economic Leaders Meeting, AELM, di Hwabaek International Convention Center, Hicho, Gyeongju, Korea Selatan. Orang nomor satu di Indonesia itu menyoroti pentingnya kerjasama internasional dalam menekan kejahatan lintas batas seperti penyelundupan, korupsi, perdagangan narkotika, dan pemberantasan judi online yang merugikan ekonomi nasional. Transaksi judi online di Indonesia dalam 8 tahun terakhir mencapai 976,8 triliun rupiah. Hal ini dicatat oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, terhitung sejak tahun 2017 hingga semester pertama tahun 2025. Diperkirakan ada 709 juta transaksi selama periode tersebut. Terdapat kenaikan jumlah pemain judi online dari 2023 ke 2024. Total deposit untuk judi online 2 tahun tersebut mencapai 51,3 triliun rupiah. Karena satu langkah saja Budi Ari pasti tersangka, karena di pengadilan kita sudah mendengar bagaimana dakwaan jaksa juga menyebut nama Budi Ari berkali-kali dan para saksi juga menyebut namanya. Maka saya punya keyakinan kalau sampai Budi Ari tidak mendapat perlindungan politik dan perlindungan hukum,
dia akan dijadikan tersangka. Nah, inilah langkah pertama yang mau diambil oleh Budiari, ingin mendapat perlindungan politik dan perlindungan hukum dari kekuasaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita melihat bahwa Jokowi saat ini semakin kritis keadaannya karena ditinggal oleh banyak kawan. Kita menyaksikan bagaimana teman-temannya Jokowi yang dulu bersama-sama dengan dia sekarang pergi meninggalkan Jokowi. Sebentar lagi Jokowi akan sendirian. Ada yang pergi karena kepentingan politik, ada juga yang pergi karena bermasalah secara hukum. Kita bisa melihat Noel dan Sylvester Matutina yang adalah loyalisnya Jokowi sekarang kan hilang karena perkara hukum, karena pidana yang mereka lakukan. Nah, orang-orang yang oportunis juga meninggalkan Jokowi. Kita bisa melihat banyak sekali, saya tidak usah sebut siapa-siapa, tetapi kita bisa melihat siapa-siapa teman Jokowi zaman dulu sekarang pergi meninggalkan dirinya. Nah, kalau sekarang pergeseran Projo ini, ya kita melihat dalam dua hal tadi. Pertama adalah Projo ingin mendapat keuntungan politik, mendapat keuntungan dari posisinya berada di kekuasaan, maka mereka pun akan merubah logonya, mengganti dari siluet Jokowi, nanti entah mungkin mereka akan mengganti dengan siluet Pak Prabowo ya. Nah, ini adalah sebuah tanda oportunis. Nah, inilah yang kita bilang tadi bahwa pertama kepentingan yang mereka ingin dapatkan adalah keuntungan politik dan keuntungan perlindungan hukum. Inilah cara Budiari untuk bisa eksis dalam perjalanannya, karena saya yakin Budiari itu sangat khawatir dengan posisinya terkait dengan kasus judi online. Makanya Budiari pun ingin mencari perlindungan hukum dan perlindungan politik. Satu-satunya tempat beliau bisa mendapat perlindungan hukum dan perlindungan politik ya tentu adalah Partai Gerindra, karena Gerindra saat ini adalah partai terbesar. Nah, dua hal tadi, dia ingin mencari keuntungan politik dan keuntungan hukum, dan kedua dampaknya adalah Jokowi semakin sendirian. Inilah dua hal yang paling utama. Kalaupun Budiari mengatakan bahwa dia ingin memperkuat Gerindra pada percaturan politik nasional, saya pikir Gerindra tidak butuh-butuh banget kekuatan politik dari Projo, karena Projo ini juga kan sebetulnya lebih besar nama daripada besar dari organisasi sebetulnya. Jadi kalau Pak Budiari mencoba membungkus kepentingannya dengan kalimat ingin memperkuat Gerindra, saya tidak melihat bahwa Gerindra butuh perkuatan dari Projo atau Budiari. Bahkan cenderung Budiari ini akan menjadi tendensi negatif terhadap Partai Gerindra sendiri. Karena apa? Budiari orang yang bermasalah pada judi online. Maka ketika dia bergabung dengan Partai Gerindra, justru Partai Gerindra akan mendapat cap negatif. Dianggap melindungi Budiari yang bagi banyak pihak terlibat dalam kasus judi online. Nah, inilah yang kita lihat tadi. Seperti yang saya... Ya jelas dong, jadi gini, kami bertekad untuk memperkuat partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Ya. Berarti akan ada alasannya gabung ke Gerindra Bang, masuk ke partai tersebut. Nggak usah diterjemahin lugas-lugas, kalian sendiri terjemahin ya. Yang pasti gini, kami akan mendukung partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Ya. Ya, betul. Apakah itu Gerindra artinya? Iyalah, pasti Gerindra dong. Nah, bagaimana dengan kader-kader lainnya gimana Pak? Nanti kita tunggu dinamika di Kongres ketiga ini. Yang pasti gini, satu, kita akan memperkuat dan mendukung agenda-agenda politik Presiden Prabowo. Yang kedua, dalam rangka itu Projo akan melakukan transformasi organisasi. Yang salah satunya adalah kemungkinan merubah logo Projo yang nanti akan kita putuskan di Kongres. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Heboh cuitan Susi Pujiastuti tantang Prabowo panggil bandar judol. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, KP, Susi Pujiastuti memberikan sederet tantangan bagi pemerintah menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto usai menyebut jika Indonesia mengalami kerugian hingga 8 miliar dolar Amerika Serikat, AS, akibat praktik judi online, judol. Salah satunya, Susi mendesak agar para bandar judol itu harus diburu dan harus mengembalikan kerugian kepada negara. Pernyataan itu disampaikan Susi Pujiastuti dalam unggahan di akun X pribadinya. Menurutnya, jika aliran duit panas praktik judol itu bisa dirampas oleh negara maka bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
Lewat cuitannya, Susi juga mencolek sejumlah akun resmi pemerintahan dan akun resmi Partai Gerindra. Atas tantangan yang diberikannya itu, pemilik maskapai penerbangan Susi Air itu meyakini jika Prabowo bisa melakukannya. Sontak cuitan Susi yang memberikan tantangan kepada pemerintahan soal kerugian negara atas praktik judol ramai digubris oleh kalangan netizen. Namun, banyak netizen yang justru pesimistis dengan tantangan yang diberikan Susi bisa dipenuhi oleh Presiden Prabowo, salah satunya memburu bandar judol yang menjadi biang kerok kerugian negara. Bahkan, beberapa netizen pun menyinggung soal isu Prabowo tidak pernah memegang ponsel. Prabowo murka. RI rugi 132 triliun rupiah gegara banyak orang main judol. Miliaran dolar Amerika Serikat, AS, menguap ke luar negeri secara ilegal karena judi online. Kerugian besar ini diungkapkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Indonesia menurutnya kehilangan 8 miliar AS dolar setiap tahun atau sekitar 132,8 triliun rupiah, kurs 16.600 rupiah, gara-gara judi online. Hal ini diungkapkan langsung oleh Prabowo saat bicara di APEC Economic Leaders Meeting, AELM, di Hwabaek International Convention Center, Hicho, Gyeongju, Korea Selatan. Orang nomor satu di Indonesia itu menyoroti pentingnya kerjasama internasional dalam menekan kejahatan lintas batas seperti penyelundupan, korupsi, perdagangan narkotika, dan pemberantasan judi online yang merugikan ekonomi nasional. Transaksi judi online di Indonesia dalam 8 tahun terakhir mencapai 976,8 triliun rupiah. Hal ini dicatat oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, terhitung sejak tahun 2017 hingga semester pertama tahun 2025. Diperkirakan ada 709 juta transaksi selama periode tersebut. Terdapat kenaikan jumlah pemain judi online dari 2023 ke 2024. Total deposit untuk judi online 2 tahun tersebut mencapai 51,3 triliun rupiah. Karena satu langkah saja Budi Ari pasti tersangka, karena di pengadilan kita sudah mendengar bagaimana dakwaan jaksa juga menyebut nama Budi Ari berkali-kali dan para saksi juga menyebut namanya. Maka saya punya keyakinan kalau sampai Budi Ari tidak mendapat perlindungan politik dan perlindungan hukum, dia akan dijadikan tersangka. Nah, inilah langkah pertama yang mau diambil oleh Budi Ari, ingin mendapat perlindungan politik dan perlindungan hukum dari kekuasaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita melihat bahwa Jokowi saat ini semakin kritis keadaannya karena ditinggal oleh banyak kawan. Kita menyaksikan bagaimana teman-temannya Jokowi yang dulu bersama-sama dengan dia sekarang pergi meninggalkan Jokowi. Sebentar lagi Jokowi akan sendirian. Ada yang pergi karena kepentingan politik, ada juga yang pergi karena bermasalah secara hukum. Kita bisa melihat Noel dan Sylvester Matutina yang adalah loyalisnya Jokowi sekarang kan hilang karena perkara hukum, karena pidana yang mereka lakukan. Nah, orang-orang yang oportunis juga meninggalkan Jokowi. Kita bisa melihat banyak sekali, saya tidak usah sebut siapa-siapa, tetapi kita bisa melihat siapa-siapa teman Jokowi zaman dulu sekarang pergi meninggalkan dirinya. Nah, kalau sekarang pergeseran Projo ini, ya kita melihat dalam dua hal tadi. Pertama adalah Projo ingin mendapat keuntungan politik, mendapat keuntungan dari posisinya berada di kekuasaan, maka mereka pun akan merubah logonya, mengganti dari siluet Jokowi, nanti entah mungkin mereka akan mengganti dengan siluet Pak Prabowo ya. Nah, ini adalah sebuah tanda oportunis. Nah, inilah yang kita bilang tadi bahwa pertama, kepentingan yang mereka ingin dapatkan adalah keuntungan politik dan keuntungan perlindungan hukum. Inilah cara Budi Ari untuk bisa eksis dalam perjalanannya, karena saya yakin Budi Ari itu sangat khawatir dengan posisinya terkait dengan kasus judi online. Makanya Budi Ari pun ingin mencari perlindungan hukum dan perlindungan politik. Satu-satunya tempat beliau bisa mendapat perlindungan hukum dan perlindungan politik ya tentu adalah Partai Gerindra, karena Gerindra saat ini adalah partai terbesar. Nah, dua hal tadi, dia ingin mencari keuntungan politik dan keuntungan hukum, dan kedua dampaknya adalah Jokowi semakin sendirian. Inilah dua hal yang paling utama.
Kalaupun Budiari mengatakan bahwa dia ingin memperkuat Gerindra pada percaturan politik nasional, saya pikir Gerindra tidak butuh-butuh banget kekuatan politik dari Projo, karena Projo ini juga kan sebetulnya lebih besar nama daripada besar dari organisasi sebetulnya. Jadi kalau Pak Budiari mencoba membungkus kepentingannya dengan kalimat ingin memperkuat Gerindra, saya tidak melihat bahwa Gerindra butuh perkuatan dari Projo atau Budiari. Bahkan cenderung Budiari ini akan menjadi tendensi negatif terhadap Partai Gerindra sendiri. Karena apa? Budiari orang yang bermasalah pada judi online. Maka ketika dia bergabung dengan Partai Gerindra, justru Partai Gerindra akan mendapat cap negatif. Dianggap melindungi Budiari yang bagi banyak pihak terlibat dalam kasus judi online. Nah, inilah yang kita lihat tadi. Seperti yang saya... Ya jelas dong, Pak. Jadi gini, kami bertekad untuk memperkuat partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Ya. Berarti akan ada alasannya gabung ke Gerindra, Bang, masuk ke partai tersebut. Nggak usah diterjemahin lugas-lugas, kalian sendiri terjemahin ya. Yang pasti begini, kami akan mendukung partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Ya. Ya, betul. Apakah itu Gerindra artinya? Iyalah, pasti Gerindra dong. Nah, bagaimana dengan kader-kader lainnya gimana, Pak? Nanti kita tunggu dinamika di Kongres ketiga ini. Yang pasti gini, satu, kita akan memperkuat dan mendukung agenda-agenda politik Presiden Prabowo. Yang kedua, dalam rangka itu Projo akan melakukan transformasi organisasi. Yang salah satunya adalah kemungkinan merubah logo Projo yang nanti akan kita putuskan di Kongres. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Heboh cuitan Susi Pujiastuti tantang Prabowo panggil bandar judol. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, KP, Susi Pujiastuti memberikan sederet tantangan bagi pemerintah menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto usai menyebut jika Indonesia mengalami kerugian hingga 8 miliar dolar Amerika Serikat, AS, akibat praktik judi online, judol. Salah satunya, Susi mendesak agar para bandar judol itu harus diburu dan harus mengembalikan kerugian kepada negara. Pernyataan itu disampaikan Susi Pujiastuti dalam unggahan di akun X pribadinya. Menurutnya, jika aliran duit panas praktik judol itu bisa dirampas oleh negara maka bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Lewat cuitannya, Susi juga mencolek sejumlah akun resmi pemerintahan dan akun resmi Partai Gerindra. Atas tantangan yang diberikannya itu, pemilik maskapai penerbangan Susi Air itu meyakini jika Prabowo bisa melakukannya. Sontak cuitan Susi yang memberikan tantangan kepada pemerintahan soal kerugian negara atas praktik judol ramai digubris oleh kalangan netizen. Namun, banyak netizen yang justru pesimistis dengan tantangan yang diberikan Susi bisa dipenuhi oleh Presiden Prabowo, salah satunya memburu bandar judol yang menjadi biang kerok kerugian negara. Bahkan, beberapa netizen pun menyinggung soal isu Prabowo tidak pernah memegang ponsel. Prabowo murka. RI rugi 132 triliun rupiah gegara banyak orang main judol. Miliaran dolar Amerika Serikat, AS, menguap ke luar negeri secara ilegal karena judi online. Kerugian besar ini diungkapkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Indonesia menurutnya kehilangan 8 miliar AS dolar setiap tahun atau sekitar 132,8 triliun rupiah, kurs 16.600 rupiah, gara-gara judi online. Hal ini diungkapkan langsung oleh Prabowo saat bicara di APEC Economic Leaders Meeting, AELM, di Hwabaek International Convention Center, Hicho, Gyeongju, Korea Selatan. Orang nomor satu di Indonesia itu menyoroti pentingnya kerjasama internasional dalam menekan kejahatan lintas batas seperti penyelundupan, korupsi, perdagangan narkotika, dan pemberantasan judi online yang merugikan ekonomi nasional.
Transaksi judi online di Indonesia dalam 8 tahun terakhir mencapai 976,8 triliun rupiah. Hal ini dicatat oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, terhitung sejak tahun 2017 hingga semester pertama tahun 2025. Diperkirakan ada 709 juta transaksi selama periode tersebut. Terdapat kenaikan jumlah pemain judi online dari 2023 ke 2024. Total deposit untuk judi online 2 tahun tersebut mencapai 51,3 triliun rupiah. Karena satu langkah saja Budiari pasti tersangka, karena di pengadilan kita sudah mendengar bagaimana dakwaan jaksa juga menyebut nama Budiari berkali-kali dan para saksi juga menyebut namanya. Maka saya punya keyakinan kalau sampai Budiari tidak mendapat perlindungan politik dan perlindungan hukum, dia akan dijadikan tersangka. Nah, inilah langkah pertama yang mau diambil oleh Budiari, ingin mendapat perlindungan politik dan perlindungan hukum dari kekuasaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita melihat bahwa Jokowi saat ini semakin kritis keadaannya karena ditinggal oleh banyak kawan. Kita menyaksikan bagaimana teman-temannya Jokowi yang dulu bersama-sama dengan dia sekarang pergi meninggalkan Jokowi. Sebentar lagi Jokowi akan sendirian. Ada yang pergi karena kepentingan politik, ada juga yang pergi karena bermasalah secara hukum. Kita bisa melihat Noel dan Sylvester Matutina yang adalah loyalisnya Jokowi sekarang kan hilang karena perkara hukum, karena pidana yang mereka lakukan. Nah, orang-orang yang oportunis juga meninggalkan Jokowi. Kita bisa melihat banyak sekali, saya tidak usah sebut siapa-siapa, tetapi kita bisa melihat siapa-siapa teman Jokowi zaman dulu sekarang pergi meninggalkan dirinya. Nah, kalau sekarang pergeseran Projo ini, ya kita melihat dalam dua hal tadi. Pertama adalah Projo ingin mendapat keuntungan politik, mendapat keuntungan dari posisinya berada di kekuasaan, maka mereka pun akan merubah logonya, mengganti dari siluet Jokowi, nanti entah mungkin mereka akan mengganti dengan siluet Pak Prabowo ya. Nah, ini adalah sebuah tanda oportunis. Nah, inilah yang kita bilang tadi bahwa pertama kepentingan yang mereka ingin dapatkan adalah keuntungan politik dan keuntungan perlindungan hukum. Inilah cara Budiari untuk bisa eksis dalam perjalanannya, karena saya yakin Budiari itu sangat khawatir dengan posisinya terkait dengan kasus judi online. Makanya Budiari pun ingin mencari perlindungan hukum dan perlindungan politik. Satu-satunya tempat beliau bisa mendapat perlindungan hukum dan perlindungan politik ya tentu adalah Partai Gerindra, karena Gerindra saat ini adalah partai terbesar. Nah, dua hal tadi, dia ingin mencari keuntungan politik dan keuntungan hukum, dan kedua dampaknya adalah Jokowi semakin sendirian. Inilah dua hal yang paling utama. Kalaupun Budiari mengatakan bahwa dia ingin memperkuat Gerindra pada percaturan politik nasional, saya pikir Gerindra tidak butuh-butuh banget kekuatan politik dari Projo, karena Projo ini juga kan sebetulnya lebih besar nama daripada besar dari organisasi sebetulnya. Jadi kalau Pak Budiari mencoba membungkus kepentingannya dengan kalimat ingin memperkuat Gerindra, saya tidak melihat bahwa Gerindra butuh perkuatan dari Projo atau Budiari. Bahkan cenderung Budiari ini akan menjadi tendensi negatif terhadap Partai Gerindra sendiri. Karena apa? Budiari orang yang bermasalah pada judi online. Maka ketika dia bergabung dengan Partai Gerindra, justru Partai Gerindra akan mendapat cap negatif. Dianggap melindungi Budiari yang bagi banyak pihak terlibat dalam kasus judi online. Nah, inilah yang kita lihat tadi. Seperti yang saya... Ya jelas dong, Pak. Jadi gini, kami bertekad untuk memperkuat partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Ya. Berarti akan ada gabung ke Gerindra, Bang, masuk ke partai tersebut. Nggak usah diterjemahin lugas-lugas, kalian sendiri terjemahin ya. Yang pasti begini, kami akan mendukung partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Ya. Ya, betul. Apakah itu Gerindra artinya? Iyalah, pasti Gerindra dong. Nah, bagaimana dengan kader-kader lainnya gimana, Pak? Nanti kita tunggu dinamika di Kongres ketiga ini. Yang pasti gini, satu, kita akan memperkuat dan mendukung agenda-agenda politik Presiden Prabowo. Yang kedua, dalam rangka itu Projo akan melakukan transformasi organisasi. Yang salah satunya adalah kemungkinan merubah logo Projo yang nanti akan kita putuskan di Kongres. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Heboh cuitan Susi Pujiastuti tantang Prabowo panggil bandar judol. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, KP, Susi Pujiastuti memberikan sederet tantangan bagi pemerintah menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto usai menyebut jika Indonesia mengalami kerugian hingga 8 miliar dolar Amerika Serikat, AS, akibat praktik judi online, judol. Salah satunya, Susi mendesak agar para bandar judol itu harus diburu dan harus mengembalikan kerugian kepada negara. Pernyataan itu